Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Surya Gumilang dari D4 TKJ MD STI ITB. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerjaan dari tugas besar pada pemrograman C. Tugas besar yang saya buat adalah aplikasi zakat mal. Sebelum saya mempresentasikan hasil aplikasi dari zakat mal tersebut, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai flowchart-nya. Ini merupakan flowchart dari aplikasi zakat mal, dimulai dengan mulai. Ini untuk startnya. Kemudian ini untuk persiapannya. Biasanya di sini adalah variabel, tapi karena keseluruhan saya buat untuk customnya yaitu menu sama dengan 0. Selanjutnya ini adalah inputan data. Jadi data yang diinputkan adalah berupa angka, yaitu nanti user harus atau pengguna harus menginputkan angka 1 sampai 6, di mana itu terdapat beberapa pilihan. Ini adalah decision-nya, ada 6 pilihan. 5 diantaranya adalah data yang berkelanjutan, sedangkan satu datanya yang tersisa adalah satu proses, yaitu keluar, di mana ini prosesnya langsung selesai. Sedangkan yang 5 data lainnya harus melalui proses lagi yang berkelanjutan. Jika setelah pemilihan data tersebut, jika ingin bisa memilih lagi, user akan kembali ke sini kepada tahap untuk memasukkan angka. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai flowchart zakat emas. Nah, ini flowchart zakat emasnya. Jadi diawali dengan mulai. Kemudian ini adalah variabelnya, ada zakat emas, variabel A, B, C, L. L ini bernilai 0,025. Kemudian dilanjutkan dengan input harta emas, variabelnya A. Jadi si user harus menginputkan harta emasnya. Terus jika inputannya ini A lebih besar atau sama dengan 86, ini adalah satuannya kilogram, dia wajib zakat. Jadi jika si user melebihi dari angka ini, dia akan wajib zakat. Tapi jika kurang dari 86, dia akan dikembalikan ke sini dan harus memilih lagi. Terus jika dia wajib zakat adalah input ulang harta emasnya. Si user harus menginputkan lagi emasnya, harta emasnya berapa, seperti yang di awal tadi. Kemudian harga emas pada saat itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses yaitu proses zakat yang harus dikeluarkan. Caranya adalah dengan variabel B dikali C dan dikali L. Nanti menghasilkan keluaran zakat yang harus dibayarkan oleh si pemberi zakat. Setelah itu selesai. Lanjutnya adalah zakat perak. Tidak jauh beda seperti zakat emas. Zakat perak perbedaannya pada variabel. Kemudian ini inputan, ini prosesnya harus mempunyai 700 kg. Jadi jika kurang, dia akan mengulang kembali. Ini adalah prosesnya.
keluarannya. Setelah itu pilihan yang ketiga adalah zakat pertanian. Zakat pertanian pun tidak jauh beda seperti zakat emas dan perak. Di sini zakat pertanian menginputkan harta yang diperoleh ya, harta pertanian dari bidang pertanian ini. Si pemberi zakat itu mendapatkannya berapa sekali dalam 1 tahun. Jika dia kurang dari 3 juta, dia belum wajib pajak. Kemudian ini harus menginputkan lagi penghasilannya berapa dari bertani itu dan modal awal. Jadi di sini yang diinputkan kembali adalah hasil uang hasil dari bertani, kemudian dan modal awal. Nah, di sini diproses zakat pertaniannya adalah H kali I kali 0,05 menghasilkan zakat yang harus dikeluarkan. Setelah itu selesai. Selanjutnya adalah flowchart hewan. Di sini bagi user yang ingin menzakatkan dari hewan ternaknya, diawali dengan mulai, kemudian pilih ternak. Di sini ada pilihan ternaknya adalah sapi, kerbau, dan kambing. Di sini user harus memilih angka 1-3. Di pilihannya ada zakat sapi, zakat kerbau, dan kambing. Ini masukkan jumlah sapi. Nah, untuk jumlah sapi itu user untuk zakatnya adalah minimal 30. Jika wajib pajak, dia melanjutkan. Jika tidak, harus kembali lagi karena tidak harus membayar zakat. Nah, ini beberapa ketentuannya. Jika si user atau pemberi zakat mempunyai 30 ekor sampai 60 ekor sapi, dia wajib zakat 1 ekor sapi. Selanjutnya adalah 60 sampai 90 ekor, dia wajib zakat 2 ekor sapi. Nah, ini yang terakhir, jika lebih dari 90 dia harus zakat 3 ekor sapi. Hampir sama dengan sapi, kerbau pun sama jumlahnya. Bisa dilihat. Ini zakat kambing. Zakat kambing itu paling tidak harus 40 ekor. Nah, ini berikut ketentuan-ketentuannya. Yang terakhir adalah flowchart dari perniagaan. Ini flowchart perniagaan diawali dengan mulai, terus ini persiapan variabelnya adalah zakat perniagaan, XX, VV, dan WW. Kemudian dilanjutkan dengan input harta penghasilan dalam 1 tahunnya. Kemudian hutang si pemberi zakat. Di sini diproses zakat perniagaannya 0,025 VV dikurangi WW. Dalam artian VW ini adalah penghasilan ya, dikurangi hutang yang ada, kemudian dikalikan 0,025, menghasilkan zakat yang harus dikeluarkan, kemudian selesai. Baik, itu adalah gambaran singkat mengenai flowchartnya. Berikut ini adalah aplikasinya. Sini sudah saya buat, ini skripnya. Oke, akan coba saya compile terlebih dahulu. Ya, sukses. Coba saya tampilkan. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Ini yang saya pilih terutama adalah emas. Untuk zakat emas, pilih 1, kemudian masukkan jumlah harta emasnya.
jika kita masukkan, misal saya mempunyai 10 gram ya. Sini Anda belum wajib zakat. Untuk memenuhi zakat yang ada, si pemberi zakat harus mempunyai setidaknya itu 86 gram. Baik, ambil contoh, saya mempunyai 100. Anda termasuk wajib pajak, zakat maksudnya. Silahkan isi data berikut ini, masukkan ulang jumlah hartanya, harta emas yaitu 100. Masukkan harga emas ke sekarang, ambil contoh 300.000. Oke, ini adalah zakat yang harus dikeluarkan berupa 750.000. Selanjutnya ke perak, P2 hampir sama dengan emas. Sini saya mempunyai 100. Anda belum wajib pajak karena di sini yang diwajibkan berpajak untuk perak harus minimal 700. Contoh 1000. Wajib pajak, oke. Insert lagi 1000. Harga perak saat ini di kisaran mungkin 50.000. Oke, ini adalah harta yang harus dizakatkan senilai 1.250.000. Selanjutnya ke pertanian. Masukkan jumlah penghasilan dari bidang pertanian. Saya ambil contoh 50 juta. Oke, Anda termasuk wajib zakat. Masukkan ulang 50. Masukkan modal awal. Modal awalnya 5 juta. Oke, ini zakat yang harus dikeluarkan senilai 2.250.000. Selanjutnya ke hewan ternak. Saya pilih sapi terlebih dahulu. Jumlah sapi saya mempunyai 100. Ini yang harus dikeluarkan, 3 ekor sapi. Kemudian saya zakat kerbau. Saya mempunyai 50 ekor saja. Ini cukup 1 ekor kerbau. Selanjutnya saya berzakat kambing. Saya mempunyai 200 ekor kambing. Oke, ini yang terakhir. Masukkan jumlah penghasilan per tahunnya. Saya menghasilkan penghasilan saya misal 100 juta. Masukkan jumlah hutang. Hutang saya misal 1 juta. Ini yang harus dikeluarkan. Zakat saya senilai 2.475.000. Oke, untuk pilihan yang terakhir adalah keluar. Pilih 6. Berikut sekian dulu presentasi mengenai program aplikasi Zakatmal untuk tugas besar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.